hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Ketemu lagi sama Mbak Anggi dan Mbak Maria di ibadah sekolah Minggu tanggal 5 Desember 2021. Luar biasa ya adik-adik. Adik-adik pasti semangat di rumah, masih mau puji nama Tuhan, mau ibadah sekolah Minggu. Kalau gitu kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyiin lagu Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Nah adik-adik, sebelum kita melakukan ibadah sekolah Minggu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mana sikap doanya? Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mengadakan ibadah sekolah Minggu. Berkati Tuhan ibadah sekolah Minggu kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Mbak Anggi masih semangat nggak Mbak Anggi? Masih banget dong Mbak. Masih banget. Kalau masih kita mau nyanyi lagu selanjutnya aja Mbak ya. Oke. Kita mau nyanyi apa Mbak? Lagu King Kong. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Kita pakai gerakan King Kong. Oke Mbak Maria. Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Satu kali lagi kita ulang. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Selanjutnya kita mau apa Mbak? Kita mau persembahan dulu ya. Jangan lupa persembahannya dititipi oleh mama papanya biar mama papanya dikirimkan ke gereja. Untuk mengiringi ibadah persembahan kita mau menyanyikan Yesus Kupanggil, Yesus Kuundang. Yesus kupanggil, Yesus kuundang, masuk dalam hatimu.
sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih untuk semua berkat yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami semua Bapak di tempat kami masing-masing. Pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu saja Bapak. Berkati kami Bapak untuk kegiatan kami selanjutnya, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah adik-adik, dari tadi kita udah nyanyi, udah doa persembahan, sudah doa pembuka. Sekarang kita mau ngapain ya Mbak? Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Hendro. Iya betul sekali Mbak. Iya. Kita panggil Mas Hendronya aja yuk Mbak. Boleh Mbak. 1, 2, 3. Mas Hendro. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Wah, puji Tuhan. Hari ini bertemu lagi bersama Mas Hendro dalam acara sekolah minggu. Pada hari ini 5 Desember 2021. Mari sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini, kita berdoa dulu. Yuk mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat setiap berkat penyertaan-Mu, di mana pada semalam kami boleh beristirahat, dan pada pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dan penuh kesehatan, kekuatan baru Bapa yang asalnya daripadamu. Bapa kami yang Maha Kasih, mengucap syukur karena pada kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul Tuhan, walaupun secara online kami akan bersekolah minggu. Tuhan yang boleh memberkati sekolah minggu kami ini, berkati juga buat teman-teman kami yang belum bisa bergabung karena sakit. Bapak yang boleh jamah, Bapak yang boleh sembuhkan teman-teman kami sehingga pada kesempatan yang akan datang dapat kembali bersekolah minggu bersama-sama dengan kami Bapak. Bapak, kami mau menyerahkan sekolah minggu kami ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang boleh memberkati sekolah minggu kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tema sekolah minggu kita hari ini ialah berharap hanya kepada Tuhan, yang diambil dari Yesaya 7 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Yuk diambil Alkitabnya yuk adik-adik yuk. Buat yang belum bisa baca, Mas mau bacakan buat kita semua ya. Yesaya 7 ayatnya yang pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukannya kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar, ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah, engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syer-Yasyub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penampu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Taabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah. Tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Rezin ialah kepala Damsyik.
Dan 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah sesuatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah ataupun sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjatuhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Baik adik-adik, jadi pada waktu itu ceritanya ada seorang raja dari Yehuda, namanya itu Raja Ahab. Saat itu Raja Ahab sangat ketakutan. Kira-kira kenapa ya adik-adik Raja Ahab itu sampai ketakutan? Ya, ternyata kerajaan Yehuda akan diserang oleh kerajaan lain adik-adik. Kerajaan Yehuda akan diserang oleh kerajaan Israel, di mana saat itu rajanya bernama Raja Pekah, dan juga akan diserang oleh kerajaan Aram, di mana saat itu rajanya bernama Raja Rezim. Oke adik-adik, di gambar di samping dapat dilihat, jadi pada saat itu kerajaan Aram yang berada di utara dan juga kerajaan Israel yang berada di utara ingin berkoalisi dengan kerajaan Yehuda yang berada di wilayah selatan. Mereka ingin berkoalisi untuk mengalahkan kerajaan Asyur yang berada di paling atas adik-adik. Itu kalau yang di peta yang di paling atas adik-adik ya. Jadi pada saat itu Raja Ahaz menolak untuk berkoalisi untuk mengalahkan Raja Asyur. Sehingga kedua kerajaan ini berbalik menyerang kerajaan Yehuda. Itulah yang membuat Raja Ahaz menjadi sangat ketakutan adik-adik. Dan di tengah ketakutannya, Tuhan mengutus Nabi Yesaya untuk datang menemui Raja Ahaz. Dan pada saat itu Raja Ahaz sedang mengecek ini ya Pak adik-adik ya, saluran air. Pada saat itu datang juga Nabi Yesaya beserta anaknya untuk memberitakan firman Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan itu berfirman agar Raja Ahaz tidak perlu takut untuk menghadapi serangan yang akan dilakukan oleh kedua kerajaan tersebut ya adik-adik. Tapi ternyata Raja Ahaz menolaknya. Ia tidak mau menolak
mendapatkan bantuan dari Tuhan adik-adik. Bahkan saat Tuhan menawarkan tanda-tanda agar Raja Ahaz menjadi percaya, Raja Ahaz pun menolaknya dengan alasan ia tidak mau mencobai Tuhan. Nah, ini adik-adik, akhirnya Raja Ahaz itu dia malah meminta bantuan kepada Raja Asyur. Ini bisa dilihat di gambar di samping ya adik-adik ya. Raja Asyur kemudian membantu kerajaan Yehuda untuk mengalahkan kerajaan Aram. Memang adik-adik pada akhirnya kerajaan Aram itu dikalahkan. Namun dampak di belakangnya kerajaan Yehuda menjadi sangat terpuruk, di mana kerajaan Yehuda dia dijajah, kemudian dia diperas, di mana rakyatnya disuruh memberikan upeti-upeti yang sangat memberatkan adik-adik. Namun Tuhan tetap mengasihi rakyat Yehuda. Tuhan tidak marah kepada rakyat Yehuda. Tuhan tetap memberikan tanda-tanda kepada Raja Ahaz walaupun ia tidak memintanya. Apa tandanya adik-adik? Tuhan berfirman bahwa akan ada seorang perempuan akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan dinamai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bisa dilihat adik-adik gambarnya, inilah gambarnya adik-adik ya. Nah adik-adik, sikap seperti Raja Ahaz tadi tidak patut untuk dicontoh dan ditiru ya adik-adik. Raja Ahaz tadi menolak berharap kepada Tuhan, malah meminta bantuan kepada orang lain dan berujung kesengsaraan untuk rakyat-rakyatnya. Penolong sejati kita ialah Tuhan. Tuhan itu penuh kasih. Tuhan mencintai kita tanpa pamrih adik-adik. Jadi saat kita berharap kepada Tuhan, kita merasakan damai sejahtera. Karena Tuhan kita hidup, Tuhan berkuasa, Tuhan kita bangkit. Jadi adik-adik tetap berharap kepada Tuhan ya. Baik adik-adik, demikian firman Tuhan pada kesempatan hari Minggu ini. Kita tutup di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa kepadamu. Terima kasih buat segenap berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami rasakan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi penolong kami, penuntun kami dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mau menyerahkan kehidupan kami seterusnya ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang boleh terus menyertai kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begitulah cerita kita pada kesempatan hari Minggu ini adik-adik. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau nggak perlu nggak usah keluar rumah. Dan tetap taati protokol kesehatan ya. Sampai jumpa lagi di cerita sekolah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, salam sehat. Senang sekali Mas Muel bisa bertemu kembali dengan adik-adik di sekolah minggu kita pada hari ini. Jadi tadi adik-adik sudah mendengarkan ya cerita dari Mas Hendro. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang bisa menolong kita dari semua apa yang kita butuhkan. Oke, untuk aktivitas hari ini Mas Muel mau mengajak adik-adik untuk membuat pembatas buku. Soalnya Mas Muel sering lupa nih kalau habis baca buku sampai
di mana ya? Karenanya Mas Mel mau mengajak adik-adik untuk membuat pembatas buku supaya tidak lupa kalau kita membaca buku atau Alkitab juga bisa ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan cukup kertas saja ya. Warnanya boleh bebas. Untuk hari ini Mas Mel mau pakai warna merah. Kemudian spidol atau pena, pensil warna juga boleh. Oke, cara membuatnya perhatikan Mas Mel ya. Pertama kita akan melipat dua dulu kertasnya ini. Dari sisi sebelah kanan kita mau lipat ke sisi sebelah kiri. Kita lipat menjadi dua kertasnya. Kemudian kita buka lagi dan di tengah ini ada bekas lipatannya ya. Kita akan melipat kembali sisi yang kanan atas ini ke tengah di garis bekas lipatan tadi ya. Kemudian kita lakukan juga untuk sisi sebelahnya atau yang dari kiri atas kita lipat juga. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Kemudian selanjutnya yang bagian runcing atas ini kita mau lipat ke sisi sebelah bawah sini ya, tepat di tengah-tengah lipatannya atau garis yang tadi sudah kita lihat bersama. Seperti ini. Lanjutnya sisi sebelah kanan kita mau lipat kembali ke sebelah kiri. Seperti ini ya. Dan untuk mempermudah nanti kita lipat kembali bagian kanan bawah ini ya. Kita lipat ke garis diagonal sebelah sini. Oke, kita buka kembali. Selanjutnya, apabila sudah seperti ini, sisi yang kita lipat tadi kita mau selipkan atau masukkan di dalam bagian ini, sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Oke, kemudian adik-adik boleh dihias ya. Hiasnya boleh bebas sesuai dengan kreativitas adik-adik. Mas Mel mau membuat bentuk matanya. Oke, bisa seperti ini atau yang lain juga boleh ya. Kemudian kalau adik-adik mau, di bagian belakang sini boleh dituliskan ayat Alkitab favorit adik-adik atau ada pesan-pesan khusus supaya adik-adik tidak lupa, misalnya tugas sekolahnya atau yang lain, boleh dituliskan di belakang sini. Misalnya Mas Mel mau menuliskan ayat favorit Mas Mel ya, Yohanes 3 ayat 16. Oke. Batas buku kita sudah jadi kita bisa memakai di buku sekolah atau di Alkitab atau di buku bacaan adik-adik, sehingga nanti kalau adik-adik membacanya tidak lupa ya sampai halaman berapa. Seperti ini hasilnya. Oke, jadi bisa menolong adik-adik untuk mempermudah di dalam menemukan bacaan atau buku pelajarannya ya. Oke, demikian untuk aktivitas kita hari ini. Adik-adik boleh membuatnya bersama orang tua yang masih membutuhkan bantuan atau dengan kakaknya. Dan kalau sudah, boleh difoto dan kirimkan ke grup WA Sekolah Minggu. Oke, nanti Mas Mel tunggu ya hasilnya. Oke, selamat berkreasi. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Adik-adik masih semangat? Masih banget dong, Mbak. Masih banget ya Mbak ya. Kalau luar masih biasa. semangat, kita mau nyanyi lagu apa Mbak? Mau nyanyi lagu Big or Small. Big or Small, Short and Tall. Luar biasa sekali Mbak Maria ya. Iya. Masih semangat masihnya ya. Luar biasa emang adik-adik kita ini Mbak. Mbak Anggi tadi udah dengerin firman belum Mbak? Pastinya udah. Apa ya pesan-pesannya ini? Pesannya apa kira-kira Mbak? Tadi yang bawainnya siapa Mbak? Yang bawainnya Mas Hendro ya. Mas Hendro. Boleh Mbak Anggi sampein pesannya Mbak? Pesannya untuk adik-adik selalu mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan selalu dan setiap harinya dengan berdoa dan mengucap syukur. Iya betul sekali. Iya. Mbak Angginya tetap semangat berarti Pasti ya, dong, karena Mbak. kita penuh harapan Iya, sama penuh Tuhan harapan Yesus. sama Tuhan Yesus. Betul. Gimana kalau kita selanjutnya nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang? Nyanyi lagu Ku Menang, Ku Menang. Iya, betul sekali. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Satu kali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Luar biasa sekali Mbak Maria ya. Iya, benar sekali Mbak Anggi. Oke adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup mata kembali. Kita mau berdoa dulu ya, kita satu dalam doa.
Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami ya Bapak. Kegiatan sekolah minggu kami telah selesai, kiranya Bapak berkati untuk kegiatan kami selanjutnya Bapak. Sertai kami dalam setiap aktivitas kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. 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 Oke adik-adik, nggak terasa Mbak Anggi ya, waktu Iya. sudah cepet banget berlalu ya. Betul Mbak. Iya, Jangan- tetap semangat dak Mbak. Semangat harus ya Dek. Jangan lupa adik-adik Jaga kesehatannya ya. Aktivitasnya yang dikasih Mas Samuel tadi jangan lupa dikerjain ya. Dikirim lewat ke papa grup. mamanya, lewat grup ya. Iya, Betul sekali Mbak. Jangan lupa juga Mbak Anggi, tanggal 12 Oh ya, Desember tanggal 12 nanti Desember nanti bakal adik-adik bakal ada ibadah Natal sekolah minggu. sekolah minggu. Via Zoom ya Mbak ya. Iya, Mbak. Via Zoom, via online lewat YouTube. Nanti Live gitu adik-adik ya. jangan lupa. Jam berapa Mbak? Jam 10 Jam pagi. 10 pagi. Betul sekali. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatannya, jaga protokol kesehatan Mbak ya. Tetap pakai Iya. masker, jangan lupa cuci tangan dan menjaga jarak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.